Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjutkan pembelajaran kita subtes pembahasan penalaran umum. Kita lihat untuk soalnya. Ini soalnya seperti biasa. Kalau penalaran umum itu dia terdiri dari teksnya terdiri dari beberapa paragraf. Nah, untuk teks kali ini dia terdiri dari 8 paragraf dan ini cukup panjang, dan untuk 8 paragraf ini kita akan mempergunakan teks ini untuk menjawab soal nomor 1 sampai soal nomor 9. Berarti karena di sini pertanyaannya tidak mengacu pada masing-masing paragraf, otomatis adik-adik harus membaca secara cepat teks yang disajikan 8 paragraf ini. Adik-adik harus membacanya secara cepat agar mengetahui apa sih yang dibahas di dalam teks. Kita lihat untuk soal yang pertama dulu. Soal yang pertama di sini dia menanyakan berdasarkan teks di atas manakah pernyataan berikut yang benar. Kita lihat yang opsi A, Indonesia saat ini berhadapan dengan persoalan transaksi berjalan yang defisit. Ini ada di paragraf yang pertama tadi. Paragraf yang pertama kita lihat di sini adalah katanya Indonesia saat ini berhadapan dengan Indonesia saat ini berhadapan setidaknya dengan persoalan transaksi berjalan yang defisit dan ekspor yang masih bergantung pada komoditas. Artinya opsi A itu dia belum lengkap karena kalimatnya gantung. Kita lihat di sini. Karena Indonesia saat ini berhadapan dengan persoalan transaksi berjalan yang defisit, padahal dia juga bergantung kepada komoditas ekspor. Makanya opsi yang A itu belum tepat. Yang B, menurut Dana Moneter Internasional, pertumbuhan ekonomi global tahun ini diperkirakan 2,3%. Padahal menurut IMF, pertumbuhan ekonomi global adalah 3,3%. Berarti jawaban yang B juga salah. Yang C, menurut Bank Dunia, tahun ini diperkirakan 3,3%. Terbalik ya, berarti kalau yang menurut Bank Dunia 2,3%, yang menurut IMF adalah 2,3%. Yang keempat, katanya di sini yang D, pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan akan melambat. Ini juga terletak di paragraf pertama, kalimat pertama tadi katanya. Memang diperkirakan bahwa ekonomi akan diperkirakan melambat. Kalau yang E, realisasi investasi pada 2018 765 triliun. Ini salah ya. Kita lihat ke paragraf ketiga. Ini isinya ada di paragraf ketiga. Katanya di sini adalah realisasi, ya ini dia, realisasi investasi 2018 diperkirakan adalah sebesar 2,71 triliun. Ini dia, bukan 765 triliun. Makanya opsi yang tepat untuk jawaban nomor 1 adalah yang D. Lanjut kita ke soal nomor 2. Berdasarkan teks di atas, berapa persen perbedaan proyeksi IMF terhadap pertumbuhan ekonomi yang dirilis pada April 2019? Ini untuk menjawab soal nomor 2 ini terdapat pada paragraf yang kedua. Kita lihat perbandingan proyeksi IMF dengan Bank Dunia. Di sini yang dirilis pada bulan April. Yang dirilis pada bulan April 2019. Ini dia paragraf 2. Kita lihat berdasarkan rilis April, pertumbuhan ekonomi diperkirakan 3,3% menurut IMF. Adapun perkiraan Bank Dunia adalah 2,9%. Angka ini merupakan koreksi atas proyeksi yang dirilis 2019 Januari.
yaitu 3,5%. Berarti perbedaan rilisnya kalau pada April itu pertumbuhan ekonomi diperkirakan 3,3%, sementara di Januari adalah 3,5%. Artinya selisihnya ada sekitar 0,2%. Berarti jawaban yang untuk nomor 2 itu adalah berdasarkan teks di atas, berapa persen perbedaan proyeksi IMF terhadap pertumbuhan ekonomi yang dirilis April 2019, itu dia berarti adalah jawabannya adalah yang B. Oke. Lanjut kita ke soal nomor 3. Di soal nomor 3, berdasarkan teks di atas yang menyatakan pertumbuhan ekonomi dunia memang akan melambat dan ini sudah diprediksi sejak tahun lalu. Nah, ini untuk menjawab pertanyaan nomor 3 ini dia terdapat pada paragraf ke-5 ya. Oke, berarti katanya di sini kepala ekonom ya, mulai dari sini yang mengatakan pendapat dari kepala ekonom PT Bank Mandiri menyampaikan Indonesia mesti fokus meningkatkan daya saing yang menjaring investasi. Nah, di paragraf selanjutnya si kepala ekonom Mandiri ini mempertegas bahwa pertumbuhan ekonomi dunia memang akan melambat. Ini yang dibilangnya. Berarti pernyataan ini disampaikan oleh Kepala Ekonom PT Bank Mandiri. Berarti jawabannya di sini yang untuk nomor 3 adalah yang A jawabannya. Oke, bisa difahami ya. Oke, lanjut kita ke soal nomor 4. Oke, soal nomor 4, berdasarkan teks di atas, berapa persentase realisasi investasi pada 2018? Oke, ini ada di paragraf 2, lanjutan dari pertanyaan nomor 2 tadi. Kita cek sebenarnya berapa sih realisasi investasi pada tahun 2018. Oke, kita lihat di sini. Di sini di paragraf yang ke berapa ini? 1, 2, paragraf yang ketiga. Di paragraf ketiga ini katanya di sini berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal, realisasi investasi 2018 adalah 721 triliun. Jumlah itu sekitar 94,3% dari target investasi. Berarti realisasi investasi pada tahun 2018 adalah 94,3%. Oke, jawabannya adalah yang C ya. Berarti ini jawabannya ada pada teks langsung. Kita hanya hanya mencari di teks saja. Oke. Kita lanjutkan untuk soal nomor 5. Oke, soal nomor 5 ini kita akan nomor 5 sampai nomor 7 itu kita akan memahami bagan atau kurva yang dikasih di teks ya. Berarti kita akan memahami kurva ini. Oke, kita lihat dulu pertanyaan untuk nomor 5. Berdasarkan data di atas, ranking kemudahan berbisnis Indonesia pernah mencapai peringkat terbaik pada tahun berapa? Oke, kita lihat pada tahun berapa Indonesia mendapat peringkat yang terbaik. Oke, kemudahan bertransaksinya. Berarti kita lihat di sini adalah kurvanya ini, ya. Berarti dia pertanyaannya tadi kita ulang lagi ke pertanyaannya. Oke, pertanyaan nomor 5 adalah berdasarkan data di atas ranking kemudahan berbisnis pernah mencapai peringkat terbaik. Oke, kemudahan berbisnis ya. Berarti kemudahan berbisnisnya itu kita capai pada tahun yang 2018 ya. Berarti jawabannya adalah yang E. Oke, untuk nomor 6. Nomor 6 berdasarkan data di atas ranking terendahnya. Oke, kalau nomor 6 ranking terendahnya itu adalah
tahun, kita lihat ranking terendahnya adalah ranking terendahnya adalah yang pada tahun 2012, dia turun di sini. 2012 129. Jadi bukan angka ini yang menjadi patokan kita, tapi adalah kurvanya ini yang mengalami penurunan. Berarti dia terjadi pada tahun 2012. Jawaban untuk nomor 6 adalah 2012. Ya, 2012 adalah yang B. Lanjut kita ke soal nomor 7. Soal nomor 7 adalah berdasarkan data di atas, Indonesia sempat bermanuver. Mungkin adik-adik masih ada yang belum tahu apa itu bermanuver. Manuver itu adalah gerakan cepat atau gerakan tajam yang dilakukan oleh Indonesia pada saat melakukan investasi. Pergerakannya yang sangat tajam. Pergerakan yang sangat tajam itu dilakukan oleh Indonesia adalah pada tahun ini 2018. Ini dia naik sendiri kan, 72. 72 kurvanya naik ke atas. Berarti dia adalah pada tahun 2018. Jawabannya adalah yang D ya, nomor 7 yang D. Untuk nomor 7 jawabannya adalah yang D 2017. Lanjut kita ke nomor 8. Nomor 8 ini sinonim dari kata volatilitas. Ini ada di teks ya, kata volatilitas. Kita cek yang dimananya kata-kata volatilitas. Ini dia kata-kata volatilitas ya. Kata-kata volatilitas. Kita baca teksnya, mana tahu dari teks nanti kita bisa mencari sinonimnya. Meningkatkan daya saing saat ini menjadi jauh lebih penting agar Indonesia bisa stabil di tengah volatilitas perekonomian global. Berarti volatilitas ini dapat kita artikan, dia tanyakan sinonim ya. Sinonim atau persamaan dari volatilitas ini. Berarti kalau volatilitas adalah tidak pasti, mudah berubah, statis, bercampur. Berarti sinonim volatilitas kalau menurut KBBI dia adalah yang mudah berubah. B jawabannya ya. Lanjut kita ke soal nomor 9. Nomor 9 ini ada lagi diagram yang akan kita lihat. Berdasarkan tabel di atas, pembangunan gender, berarti IPG, yang mengalami peningkatan 0,14 terjadi pada tahun. Berarti kalau yang IPG ini dia ya, indeks pembangunan manusia, berarti dia yang di atas. Berarti yang peningkatannya mengalami 0,14, berarti adik-adik cari saja selisih masing-masingnya dari tahun ke tahun. Ini ada tahunnya. Berarti yang mengalami peningkatan 0,14 itu adalah kan dari 90,82 menjadi 90,96. Berarti itu dia terjadi di tahun 2017. Berarti jawabannya adalah yang A. Lanjut ke nomor 9. Berdasarkan tabel di atas, indeks gender. Kalau nomor 8 indeks pembangunan, sekarang indeks pemberdayaan ya, gender. Pemberdayaan gender yang nomor 8 adalah pembangunan. Yang ditanyanya peningkatan paling rendah. Berarti kalau peningkatan paling rendah sama halnya tadi, ada harus mencari selisih masing-masingnya. Berarti kalau yang untuk nomor 9 itu nomor 10 kita lagi ya, ini nomor 10. Untuk nomor 10 ini berarti jawabannya adalah ini nomor 10 ya. Berarti kalau yang untuk nomor 10 berarti dia adalah yang mengalami peningkatan paling rendah. Kalau peningkatan paling rendah yang nomor 10 adalah tetap cari selisihnya, itu terjadi pada tahun 2015. Berarti jawabannya adalah yang D ya. Lanjut kita ke soal nomor 11. Di nomor 11 adalah berdasarkan tabel data di atas, tingkat kesetaraan perempuan dan laki-laki
tertinggi pernah terjadi tahun berapa. Berarti kalau perempuan dan laki-laki pernah terjadi, dia kan di sini udah dikasih keterangan nih. Katanya pembangunan skor IPM perempuan dan laki-laki makin mendekati angka 100, maka makin setara. Berarti dia di sini adalah yang makin mendekati angka 100, berarti dia di sini adalah yang 91,03%. Kalau 91,03% berarti jawabannya adalah yang D, jawaban nomor 11 D. Oke, ini soal nomor 12. Katanya seperempat dari suatu angka adalah 3 kurangnya dari sepertiga angka tersebut. Berapa angka yang dimaksud? Oke, berarti kita cari dulu. Dikatakannya adalah katanya seperempat dari suatu angka adalah 3 kurangnya dari sepertiga angka tersebut. Berarti kita misalkan seperempat X itu sama dengan sepertiga kurang 3. Sepertiga X ya. Sepertiga X kurang 3. Karena kan sepertiga dari bilangan itu. Berarti sepertiga X kurang 3. Berarti ini kita sederhanakan dulu bentuknya. Berarti seperempat X ini sama juga artinya dengan X kurang 9 kita bagi dengan 3 bentuk sederhananya. Berarti yang kesini berlaku dia yang namanya perkalian silang. Berarti 3 kali X, 4 kali ini. Berarti ini sama dengan 3X sama dengan 4X kurang 36. Itu dia. Oke, lalu 3X, 4X berarti dia X sama dengan 36. Berarti jawaban untuk nomor 12 itu dia jawabannya adalah yang B. Oke, soal nomor 14 ini adalah deret. Berarti deret angka. Kita lihat bagaimana penghitungan deret ini. Berarti untuk menjawab soal deret nomor 14 tadi, deret yang disajikan ada 10, 15, 12, 17, 14, 19. Berarti di sini untuk mencari polanya adalah kita coba bagi 2 dulu. Berarti kita potong di 15, kita potong di 17, kita potong di 19. Artinya dia menanyakan yang awalannya. Berarti teman 10, 12, teman 12, 14, teman 14 berapa? Berarti di sini kita udah dapatkan pola 10 ke 12 berarti dia ditambah dengan 2. 12 ke 14 itu ditambah dengan 2. Berarti 14 ke sini juga harus kita tambah 2. Berarti jawabannya di sini adalah yang 16. Jawaban 16 ini adalah yang option B. B jawaban untuk nomor 14. Oke, lanjut kita ke soal nomor 15. Soal nomor 15 ini dia adalah figural. Oke, kita lihat di sini untuk yang tes figural. Di sini adalah satu bentuk, berarti dia plus. Ini jadi 2, ada plus dan segitiga. Ini jadi 3, tambah lingkaran. Di sini ditambah dengan persegi. Berarti di sini kalau kita bikinkan polanya 1, 2, 3, 4. Berarti yang jawabannya ini harus 5. Berarti A, B, C udah pasti salah karena dia mengandung 4. 1, 2, 3, 4. Nah, kita lihat di sini. Yang E dia bentuknya sama semua. Karena kalau kita lihat polanya dari yang pertama, kedua, ketiga, keempat itu dia adalah bertambah jumlah bangunannya. Oke, kita lihat di sini yang berarti yang paling tepat untuk soal nomor 15 adalah yang D karena dia bertambah dengan persegi panjang. Berarti jawaban untuk nomor 15 adalah yang D.